warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya Weni Siregar di Millennial Ideal Pemuda Aktif Kreatif dengan tema To Share to Inspire. Berbicara tentang anak muda berarti kita bukan berbicara lagi tentang usia, tetapi mindset dan pilihan sikap. Berbicara tentang anak muda berarti kita membicarakan tentang masa depan, bukan lagi masa lalu, karena pemuda adalah pemimpin di masa depan. Seperti itulah hal yang saat ini sedang diperjuangkan oleh salah seorang pemuda yang ada di Kecamatan Medan Belawan, Abang Da Ali Muda Siregar. Beliau ini merupakan founder dari komunitas Rumah Kita. Ya, selamat sore Bang Ali. Ya, sore. Ya. Nah, ini teman-teman, Bang Ali ini merupakan founder dari Rumah Kita. Bang Ali, apa sih yang membuat Abang terinspirasi atau apa sih motif Abang untuk mendirikan komunitas ini, Bang? Yang pertama, sebelum mendirikan ini, jadi saya sering ikut komunitas tuh atau organisasi di luar. Jadi organisasi yang bergerak dalam bidang kerelawanan. Nah, di sana itu kita banyak kegiatan, tapi bukan di Belawan gitu. Jadi seperti di Karo, di Deli Serdang. Jadi lama-lama mikir ngapain nih jauh-jauh buat kegiatan di luar, ngapi di luar. Ternyata tempat tinggal sendiri itu butuh perhatian lebih. Kampung halaman kita sendiri membutuhkan kita gitu ya, Bang? Iya benar. Jadi itu yang alasan paling besar tuh ke situ. Jadi mikirnya lama-lama kalau di luar terlalu lama, tempat sendiri aja, kampung halaman sendiri aja masih perlu dibenahi banyak gitu kan. Itu alasan pertama. Dan kedua, melihat dari adik-adik yang di kampung halaman juga enggak kalah jauhnya dengan yang lainnya, dari mulai motivasi belajar mereka, dari segi perspektif orang di luar gitu tentang Belawan itu sendiri itu gimana, terutama di generasi-generasi muda. Sehingga itulah yang membuat saya dan teman-teman di Rumah Kita ini mau membangun rumah kita, membentuk rumah kita dengan tujuan yang tentunya positif untuk generasi-generasi di kota Belawan. Sebelum itu, Bang, ada nggak sih ketakutan atau ini organisasi, ini komunitas bisa maju nggak nih nantinya? Ada nggak sih, Bang, sebelumnya ketakutan-ketakutan itu? Yang pertama, nggak ada sama sekali terpikir untuk hal-hal yang negatif seperti itu, karena saya punya mindset kalau kita punya tujuan yang baik, kita punya niat yang baik, pasti hasilnya juga baik juga. Jadi lebih ke mindsetnya gitu, karena segala sesuatu kan tergantung dari mindset kita gitu. Kalau kita mindsetnya bagus, ya pasti hasilnya juga bagus yang didapatkan. Nah, itu tadi sejarah dari Rumah Kita nih, Bang. Sekarang saya mau nanya ini nih, Bang, bagaimana sih visi misi yang ada di komunitas ini? Oke, yang pertama visi kita mewujudkan generasi yang aktif, kreatif, inovatif, yang tentunya akademis dan berlandaskan kepada agamis, dan mampu bersinergis di seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan kontribusi kepada bangsa dan negara tercinta gitu. Tapi memang dikhususkan untuk di Belawan. Dan misi-misinya kita itu ada beberapa poin. Yang pertama itu menciptakan generasi yang unggul. Ini hanya poin besarnya aja gitu. Yang kedua, kita ingin menciptakan generasi-generasi di sini itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin untuk daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa berkontribusi dan bersinergis untuk ke masyarakat-masyarakat, punya program-program pengabdian masyarakat, tentunya seperti program-program sosial yang udah selama ini kita jalankan, seperti berbagi serapan, kita pernah santunan anak yatim, pernah mengadakan buka puasa bersama, dan banyak juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan terakhir, misi kita itu gimana caranya si generasi-generasi muda ini bisa mengubah mindsetnya dan pola pikirnya, terutama di anak pesisir. Kita tahu bahwa anak pesisir itu angka putus sekolahnya tinggi, nggak cuma di Belawan tapi juga di seluruh Indonesia. Dengan itu kita punya misi yang dimana bisa merubah mindset bahwasannya pendidikan itu penting. Rumah Kita ini udah berdiri berapa tahun? Oke, Rumah Kita lahir pada tanggal 7 Maret 2021. Jadi masih sekitar 7 bulan atau 8 bulan. Kalau dari anggotanya sendiri itu khusus untuk
umat Islam atau bebas nih Bang? Kita universal sifatnya, jadi siapa aja bisa masuk dan kita nggak pandang kepercayaan, ras gitu. Ini kan komunitas pastinya punya divisi-divisi ya Bang ya? Bang coba jelaskan dong sama kita apa aja sih divisi-divisi yang ada di komunitas ini dan program apa saja yang dilakukan oleh setiap divisi itu? Oke, yang pertama itu ada divisi pendidikan. Jadi di divisi pendidikan ini programnya seperti yang akan kita laksanakan di bulan Oktober ini, bimbel, yaitu bimbingan belajar, ada bahasa Inggris dan matematika. Dan tentunya ini free, gratis, kita tidak ada dipungut biaya apapun untuk seluruh anak-anak SD di Kota Belawan. Dan yang kedua ada divisi sosial, seperti tadi kita lebih ke berbagi. Misalnya yang udah kita lakukan di setiap minggunya kita berbagi serapan dan masker. Nah, karena ada pandemi gitu kan, jadi kita bantu untuk masker dan juga untuk makanan mereka untuk orang-orang di sekitaran Belawan. Dan ketiga ada divisi media. Tentunya media sangat tadi berbagi penting. itu dari divisi apa Bang? Divisi sosial. Sosial. Dan divisi media ini kita tahu sangat penting media gitu kan, karena saya sendiri anak jurnalistik. Jadi saya mikir bahwasannya teknologi itu akan berkembang pesat nantinya, sehingga setiap anak generasi sekarang itu harus mampu memahami teknologi dan memanfaatkan teknologi itu dengan hal yang positif, seperti main sosial media, gimana caranya nggak hanya cuman stalking, cuman hanya lihat-lihat video lucu-lucu atau TikTok yang joget-joget gitu, tapi kita mau edukasi nih dari divisi media sendiri ke anak-anak di Belawan untuk bisa memahami bagaimana cara bersosial media yang baik, bagaimana cara memanfaatkan sosial media yang baik. Misalnya kita bisa cari info tentang belajar tentang bahasa asing, atau tentang cari beasiswa, atau tentang soft skill, atau skill-skill yang lainnya bisa kita pelajari di sosial media. Itu sangat-sangat mudah dan gratis tentunya. Dan selanjutnya ada divisi ekonomi. Nah, jadi Belawan itu punya sumber daya alam yang luar biasa tentunya, terutama hasil lautnya gitu. Nah, ini yang pengen kita manfaatin, kita pengen nyiptain sesuatu yang dimana dari hasil-hasil lautnya ini kita bisa ekspor, kita bisa ciptain produk-produk baru yang kita jual dengan tujuan membantu ekonomi masyarakat di Belawan. Seperti misalnya nih, kalau ikan asin kan kita lihat di pajak itu masih di tanpa gitu kan. Nah, jadi kita pengen buat kemasan yang lebih menarik, kayak kemasan-kemasan inovasi baru lah istilahnya. Nah, jadi dengan adanya itu kita bisa bantu masyarakat di sini, dan tentunya perekonomian mereka juga akan semakin meningkat. Dan terakhir ada divisi agama, dan ini nggak kalah penting. Jadi setiap orang, setiap komunitas, instansi pasti memerlukan adanya agama gitu kan. Jadi religius itu penting, karena kemanapun kita berada, kita akhirnya tetap mengandalkan sang pencipta gitu. Nah, di sini kita universal, kita tidak membatasi hanya agama tertentu saja, tapi kita lebih membuka siapapun mau gabung, kita welcome. Dan pastinya kita selalu berpatokan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akhirnya kita akan dapat setuju atau tidaknya itu ditentukan hasil atau yaitu dari sang pencipta gitu kan, sehingga ini sangat-sangat penting dan sangat diterapkan di komunitas rumah kita ini. Berarti divisi itu ada 5 ya Bang? Iya, ada 5. Tadi kan ada dari divisi pendidikan itu ingin ngajar bimbel tadi ya Bang ya? Nah itu kira-kira mau diadain di mana tuh Bang? Nah, kita ada sekarang nih di secret kita nih, jadi di Jalan TM Pahlawan. Nah, di sini kita open recruitment-nya hanya untuk anak SD dari kelas 3 sampai kelas 6. Kenapa dibatasi dari kelas 3 saja? Karena kan ada bahasa Inggrisnya nih. Jadi dari kelas 1, kelas 2 kita berprinsip mereka harus punya basic bahasa Indonesia yang bagus dulu gitu. Jadi bahasa wajibnya mereka, bahasa ibu mereka tuh harus mereka kuasai, baru mereka belajar bahasa asing. Nah, dan itu yang mengajar anggota dari rumah kita ini ya Bang? Jadi relawan kita juga sebagai relawan kan, jadi di sini sifatnya relawan, dan bimbel itu juga yang ngajar kita, termasuk saya sendiri. Jadi nanti ada yang bahasa Inggris, ada yang matematika, karena saya sadari bahwasannya anggota-anggota saya ataupun tim-tim saya, kita semua punya potensi yang lumayan gitu untuk dikembangkan, dan
gak hanya anak SD, bahkan ada anak-anak SMP dan SMA itu yang nanya untuk join ke bimbel program kita. Namun hanya sayangnya kita masih buka untuk anak SD. Mungkin next time kita buka untuk anak SMP dan SMA. Ini kan tadi banyak nih Bang program-program yang sudah dilakukan oleh komunitas rumah kita. Program apa sih atau capaian terbesar apa sih yang sampai saat ini udah komunitas ini capai? Yang paling terbesar itu kita capai ada 2. Yang pertama kita ngadain buka bersama di Dusun Karanggading, Dusun Kuranda di Liserdang, Desa Karanggading. Jadi di bulan puasa kemarin kita ngadain buka bersama untuk satu kampung Dusun Kuranda, dan dananya itu kita cari dari open donasi. Nah jadi kita semua relawan di rumah kita itu kita buat satu flyer untuk open donasi dan kita sebarin ke seluruh sosial media kita, dan hanya dalam waktu kurang lebih dari 1,5 minggu kita udah dapat dana sebesar 14 juta rupiah. Jadi hari pertama itu ekspektasi saya sendiri itu hanya palingan 1 juta tuh yang nyumbang atau yang kita dapat. Ternyata satu hari pertama kita open donasi kita dapat 5 juta. Dan itu buat saya tuh lebih kayak speechless dan bener-bener wow, ini keren gitu. Jadi di luar ekspektasi, yang hanya 1 juta akhirnya hari pertama dapat 5 juta. Dan kita terus semangat sampai pada akhirnya 1,5 minggu kita dapetin 13 juta. Dan kita nggak hanya buat buka puasa bersama satu kampung aja, kita ada berbagi sembako dan juga sekaligus menyelenggarakan pesantren kilat di Dusun Kuranda tersebut. Dan itu dilakukan selama berapa hari Bang? Selama 4 hari 3 malam. Nah jadi itu salah satu pencapaian kita yang luar biasa. Dan yang kedua, kita juga mengadakan kegiatan 17 Agustus juga kemarin di sana, dan itu juga open donasi kita lakukan. Jadi kita juga kolaborasi dengan beberapa komunitas lainnya. Salah satunya adalah komunitas sosialnya Pelindo, nah atau disebut Port Social Community. Nah jadi kita kolaborasi sama mereka, dan alhamdulillah terlaksana di Dusun Kuranda 17 Agustus kemarin, karena di sana sama benar-benar aman dari COVID gitu kan, dan benar-benar masyarakatnya welcome. Kita di sana luar biasa, dan mereka meriah. Juga butuh perhatian. Iya, karena setiap tahunnya tentunya di sana belum ada acara-acara yang 17-17an. Ini kan komunitas rumah kita kan di Belawan ini Bang. Nah kenapa pilihan itu jatuh ke Kuranda yang mereka itu ada di Deli Serdang, itu kenapa tuh Bang? Ya jadi alasan pertama kita itu sama-sama anak pesisir tentunya gitu. Iya. Nah jadi di Deli Serdang itu pesisirnya Deli Serdang. Dia kalau dibilang Deli Serdang memang jauh sekali dari Deli Serdang yang ibu kota Deli Serdang itu di Lempakam. Jadi dia ini dari Belawan nyebrang hanya 40 menit. Nah jadi di sana itu belum ada sinyal telepon dan internet, tentu itu susah tuh. Yang kedua, pendidikan hanya SD. Jadi SMP dan SMA mereka harus menempuh jarak 17 km. Dengan jalan itu masih tanah liat, kalau hujan becek dan nggak bisa lewat gitu kan. Dan mereka otomatis kalau udah hujan mereka berhenti sekolahnya. Kalau musim hujan ya mungkin sebulan bisa nggak sekolah gitu. Nah jadi masih banyak yang buta huruf, dan tentunya sebelum terwujudnya komunitas rumah kita ini saya sering ke sana. Jadi nggak mau melupakan yang sana gitu kan, karena ada yang baru, tetap berkontribusi untuk yang benar-benar juga membutuhkan gitu. Tapi prioritasnya memang untuk di Belawan karena sama-sama pesisir. Bang, tadi kan Abang ada nih nyebutin bahwasannya anak-anak di sekitaran Belawan ini banyak yang mengalami putus sekolah. Itu kira-kira kenapa, dan apa sih kontribusi rumah kita ini dalam menghadapi problematika tersebut? Oke, yang pertama kenapa mereka itu putus sekolah, tentunya karena lingkungan gitu. Bukan lingkungannya yang nggak bagus, tapi pesisir. Jadi teman-teman saya dari SD dulu tuh udah ada yang putus sekolah karena mereka udah pintar cari duit. Jadi di pesisir itu kan kita mudah nih cari ikan, mudah cari kepiting gitu. Nah itu setiap kali kita mencari kepiting dan ikan itu tentunya bisa dijual, dan itu bisa jadi uang jajan untuk kita. Nah anak pesisir di sini tuh udah pintar cari begituan dari mulai mereka kecil, dari SD. Jadi selesai pulang sekolah, dulu saya masih pengalaman dan saya juga pernah melakukan hal itu. Jadi dalam 1 minggu kalau kita sehari aja melakukan itu bisa terkumpul lebih dari 100.000 dulu gitu. Apalagi sekarang yang dimana nilai dari penjualan kepiting dan seafood itu tentunya jauh lebih mahal gitu kan. Jadi itu yang membuat beberapa anak di sini tuh putus sekolah karena
udah pintar cari uang. Istilahnya udah enak cari Udah uang, enak nggak cari mau uang. sekolah lagi gitu ya. Ya. Dan yang kedua, karena memang benar-benar benar-benar dari keluarga yang kurang mampu gitu. Nah, jadi sehingga dia lebih memilih untuk bekerja untuk menafkahi keluarganya karena nggak ada pilihan lain gitu, terpaksa. Dan ada beberapa yang kita temukan mereka pengen sekolah, mereka pengen belajar tapi nggak punya biaya. Nah, itu yang mau kita rangkul di sini di bimbel kita. Jadi ada beberapa anak bimbel kita yang dimana dia sama sekali dari sisi keluarga kurang mampu gitu, dari sisi ekonomi, dan kita rekrut, kita bantu, dan insya Allah kita punya program beasiswa nantinya yang akan kita gunakan untuk anak-anak sekolah di sini yang dari SD atau dari SMP ke SMA tapi nggak punya biaya, atau dari SMA yang ke kuliah bahkan, atau bahkan anak kuliah sendiri yang akan kita edukasi untuk bisa bergabung di rumah kita untuk bisa berkontribusi untuk adik-adiknya. Itu program untuk jangka panjang berarti ya Bang ya. Kalau dari segi inspirasi sendiri Bang, bagaimana sih cara rumah kita ini untuk menginspirasi anak-anak muda di sekitar Belawan ini agar mereka itu semangat untuk belajar? Oke. Inspirasi dari rumah kita itu sendiri untuk anak-anak di Belawan, yang pastinya kita pengen bahwasannya kualitas anak Belawan dengan yang lainnya itu nggak jauh beda berbeda, gitu. iya. Kita punya sisi yang sama, kita punya potensi yang sama, dan bahkan anak-anak Belawan itu punya mental yang jauh lebih kuat, jauh lebih berani daripada yang di luar, karena memang udah terlatih nih, terbentuk di lingkungannya sendiri gitu kan. Jadi kalau untuk kemana-mana nyalinya itu jauh lebih besar. Nah, ini yang pengen kita gunakan untuk hal-hal yang positif seperti kompetisi. Nah, selama ini kan kalau anak Belawan itu kompetisi, mereka selalu ngikutinya itu di luar. Misalnya dari anak TK atau anak SD seperti lomba mewarnai, lomba puisi, atau lomba olimpiade. Nah, dan jadi rumah kita ini pengen buat satu wadah di Belawan yang dimana anak-anak di Belawan ini nggak perlu lagi keluar. Misalnya ikut kompetisi, misalnya ikut pelatihan atau seminar gitu. Jadi kita pengen ciptain wadah di sini. Misalnya yang udah kita lakukan itu di bulan Juni kemarin, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, kita buat event Festival Pancasila. Jadi event-event yang kemarin itu untuk anak-anak TK, masih TK, kayak lomba mewarnai, lomba fashion show. Nah, jadi dari mereka kecil nih kita pengen buat mentalnya itu harus ada mental kompetisi gitu, jiwa-jiwa kompetisi, sehingga mereka ketika besarnya nanti yang pertama skill mereka terasa, bakat mereka bakal muncul, dan mereka pasti udah punya sertifikat. Itu yang salah satu hal yang paling penting ketika kita nanti misalnya daftar beasiswa ataupun kerja gitu kan, prestasi. Nah, itu sih. Dan untuk hal-hal yang lebih besarnya lagi yang pengen kita ciptain seperti kayak seminar ataupun pelatihan, itu akan kita adakan di bulan-bulan berikutnya. Berarti gini lah ya Bang, istilahnya rumah kita ini ingin ngasih tahu nih ke anak-anak Belawan bahwasannya kita loh anak Belawan nggak beda sama anak-anak di luar sana. Kita bahkan memiliki jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa kompetisi yang bahkan anak-anak di kota sana nggak memiliki jiwa seperti itu gitu ya Bang ya? Iya benar, tentunya. Dan dengan SDM dan SDA yang terpenuhi ataupun berlebih gitu kan, dan itu yang pengen kita katakan sama anak Belawan nih, kita itu nggak jauh beda sama yang di luar. Kita juga punya potensi yang nggak jauh tertinggal sama mereka, dan kita bisa berkembang, kita bisa ciptain sesuatu yang baru di sini, dan kita bisa memanfaatkan apa yang ada di Belawan untuk kemajuan di Belawan ini sendiri. Cara Abang untuk narik anak-anak yang misalkan ini, oke, kalau Abang ngomong kayak gitu sama anak-anak yang mereka kuliah atau sama anak-anak yang mereka seenggaknya sekolah tamat SMA, gimana kalau sama anak-anak yang mereka tuh nggak percaya akan pendidikan? Nah, gimana cara Abang selaku founder nih dari rumah kita untuk ngajak mereka itu untuk gabung, itu gimana Bang? Sejauh ini sejauh ini anggota yang ada di rumah kita ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada pekerja, ada yang mahasiswa, dan ada juga yang pelajar, dan ada juga yang nggak dari ketiga ini. Jadi dia bukan pekerja, dia bukan pelajar, dan dia bukan mahasiswa. Nah, jadi yang pertama kali kita bangun itu adalah kekeluargaan. Nah, jadi anak Belawan itu senang kalau ada sesuatu wadah yang dimana circle pertemanannya itu baik. Apalagi
untuk sesuatu yang positif. Nah, ada di sini teman-teman kita itu ketika dia bergabung pertama kali datang, dia bawa temannya nih. Bang izin ya, boleh bawa teman katanya. Boleh. Datang berdua, akhirnya dua-duanya masuk gitu. Padahal niatnya yang pertama tuh hanya satu gitu. Nah, jadi karena melihat circle yang positif, tujuan-tujuan yang baik, kegiatan-kegiatan yang menarik, jadi mereka yang bukan pelajar, bukan pekerja, bukan mahasiswa tertarik untuk join ke sini, dan akhirnya kita punya itu. Dan akhirnya mereka terinspirasi dengan Iya, rumah kita dan ini akhirnya tadi. mereka terinspirasi, dan kita bukan berarti kita memaksakan mereka untuk harus kuliah gitu. Kita percaya bahwa setiap orang itu punya tujuan hidupnya masing-masing. Mereka punya ambisinya masing-masing dan punya passionnya masing-masing. Misalnya kita punya anak yang dimana dia nggak mau kuliah, tapi bukan berarti kita bilang dia tidak sadar akan pentingnya pendidikan. Dia pengen jadi angkatan. Nah, jadi kita support untuk apapun hal dan cita-cita mereka, karena pada akhirnya rumah kita ini terbentuk juga akan bertujuan untuk mendukung setiap cita-cita dari anggota dari rumah kita ini. Nah pemirsa, itu dia tadi cerita serta pengalaman dari Bang Ali, sesosok founder, seorang pemuda pendiri komunitas rumah kita. Nah sebelum closing statement nih Bang, apa sih, ada nggak sih saran ataupun nasihat Abang untuk pemuda dan pemudi di luar sana? Ingin saya katakan untuk anak-anak muda di luar sana adalah kita adalah tanggung jawab untuk diri kita sendiri, keluarga, dan tentunya orang-orang di sekitar kita. Marilah mulai dari sekarang kita berbenah, terutama dalam segi berkontribusi, berbagi, gak hanya sesuatu hal yang luar biasa atau hal yang besar, tapi mulailah berbagi dari hal-hal yang paling kecil. Karena bagaimanapun juga sama seperti rezeki. Jadi sedikit rezeki kita tentunya ada hak orang lain. Nah begitu juga dengan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Jadi ada hak orang lain untuk mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Baik, terima kasih Bang Ali sudah mau bergabung bersama kita pada hari ini. Semoga kisahnya bisa menginspirasi. Pengalaman dari Bang Ali Muda Siregar ini memberikan kita motivasi agar kita semangat untuk memberikan manfaat bagi umat. Bagaimana jika semua cerita punya akhir yang sama? Bagaimana jika kita berhenti peduli lingkungan? Bagaimana jika kita berhenti terkoneksi? Bagaimana jika kebudayaan berakhir di satu titik? Jika semua gerak terhenti, maka tak ada lagi hal baik yang tersisa untuk diwariskan. Inovasi tidak lahir dari hal statis, perubahan tidak datang dari diam. Karena bergerak adalah kata kerja, maka di rumah kita kami percaya bahwa hidup lebih baik ketika kita bergerak. Demikian Milenial Ideal hari ini. Saya Weni Siregar mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.